Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningtyas Rodotul Khairiyah dengan NIM A1N122049. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan membuat video tentang pendidikan pada era teknologi dan informasi. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan individu, baik secara intelektual maupun sosial, guna mempersiapkan mereka dalam menghadapi kehidupan dan berkontribusi positif pada masyarakat. Pendidikan di era digital adalah era di mana teknologi digital telah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat mobil telah mengubah cara kita belajar, mengajar, dan berinteraksi di dalam kelas. Era teknologi informasi merujuk pada periode di mana teknologi komputer dan komunikasi berkembang pesat, memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Era ini ditandai dengan pertumbuhan internet, perkembangan perangkat digital, dan transformasi besar dalam penyimpanan serta pengolahan data. Pada era reformasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa suatu perubahan yang sangat pesat pada semua aspek kehidupan, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi tersebut, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme perkembangan pendidikan berbasis teknologi informasi sudah tidak terelakkan lagi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan adalah e-learning, di mana e-learning ini merupakan sebuah pemanfaat media elektronik yang dapat memberikan fleksibilitas bagi pendidikan. Bentuk aplikasi e-learning ini terdiri dari sistem penilaian pelatihan yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh informasi baru kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya e-learning ini, peserta didik dituntut untuk dapat menguasai, memilih, dan mengolah informasi dengan sebaik mungkin. Untuk mengembangkan kemampuan tersebut, diperlukan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Salah satunya yaitu dengan pembelajaran matematika. Saat ini telah memasuki era digital dan teknologi telah menjadi tumpuan kehidupan bagi manusia. Dengan adanya perkembangan internet dan teknologi digital, semuanya menjadi tanpa batas. Era digital ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk bisnis, budaya, pertahanan, politik, seni, dan pendidikan. Dalam hal ini, masyarakat sebagai yang menerima informasi harus mampu berpikir kritis untuk membedakan informasi yang terpercaya. Pembelajaran di era digital menuntut guru sebagai pendidik yang dapat mengikuti rangkaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam menganalisis masalah. Pendidik harus menjadi rumor yang bersifat bertentangan yang berkaitan dengan teknologi sekitar dan kebutuhan peserta didik, serta masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga
Siswa dapat menggunakan konsep yang relevan untuk memecahkan masalah secara kreatif dan mandiri. Pengertian singkat dari reformasi pendidikan menurut Bernard tahun 1991 dalam buku Penyemaian Benih Teknologi Pendidikan Reformasi dikatakan sebagai usaha doing more of the same. Usaha ini kemudian ditingkatkan lagi dengan doing more of the same but doing it better, yang merupakan usaha peningkatan efisien. Oleh karena itu, reformasi terlibat dengan suatu hal yang dapat merubah dan dapat menghilangkan yang tidak sempurna, seperti melalui perubahan kebijakan yang memiliki kepentingan tertentu. Sebagai referensi utama di dalam dunia pendidikan, guru harus meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan era digitalisasi. Dapat dikatakan bahwa pendidik adalah pemeran utama dalam perubahan di masyarakat. Peserta didik yang sudah terbiasa dengan informasi dan teknologi di industri digital ini menunjukkan bahwa produk atau kebutuhan sekolah yang disetujui harus dapat memenuhi tantangan industri baru. Namun, pada kenyataannya, kecepatan teknologi telah meningkat ketika peserta didik ketergantungan dengan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan gaya hidup, tingkah laku, meningkatkan kasus kejahatan siswa, dan penurunan moral. Ini karena kurangnya nilai pendidikan dan tantangan bagi pendidik untuk memperkuat karakter peserta didik agar tidak menjadi kewalahan oleh kemajuan teknologi di era digital yang cepat. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran juga dapat menjadi tantangan bagi guru dan tenaga pendidik yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk mengelola teknologi digital dalam kelas. Meskipun ada tantangan, perkembangan teknologi digital juga memberikan banyak peluang bagi pendidikan di era digital. Teknologi digital dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa dengan menawarkan akses ke sumber daya belajar yang lebih luas dan bervariasi. Selain itu, teknologi digital juga dapat membantu mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja saat ini, seperti keterampilan teknologi, keterampilan kolaborasi, dan keterampilan kreativitas. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang memberikan fleksibilitas dan keterjangkauan bagi siswa yang terbatas dalam akses pendidikan. Teknologi digital juga dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman pendidikan sehingga membuat pendidikan lebih terjangkau dan efisien. Pendidikan pada masa reformasi, terutama di era teknologi informasi, mengalami transformasi signifikan. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran menjadi lebih merata dengan memperkenalkannya komputer, internet, dan perangkat digital lainnya di berbagai tingkatan pendidikan. Ini memungkinkan akses lebih luas terhadap sumber daya pendidikan, memperkaya metode pengajaran, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, era ini juga dapat menuntut perubahan dalam pendekatan pengajaran dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah sejalan dengan tuntutan dunia kerja yang semakin terkoneksi dan berbasis teknologi. Perkembangan pendidikan di era teknologi informasi mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, akses informasi. Teknologi informasi membuka akses lebih luas terhadap sumber daya pendidikan, termasuk e-books,
jurnal online, dan video pembelajaran. 2. Metode pembelajaran baru. Perkembangan teknologi mendukung metode pembelajaran inovatif. Setiap pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan pembelajaran daring. 3. Pembelajaran jarak jauh. Meningkatkannya menggunakan platform pembelajaran online memungkinkan siswa untuk belajar dari jarak jauh, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam jadwal belajar. 4. Kolaborasi global. Teknologi mendukung kolaborasi global antara siswa dan guru secara global melalui platform daring, memperluas wawasan dan pengalaman pembelajaran. 5. Personalisasi pembelajaran. Penggunaan teknologi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dengan adanya platform pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu. 6. Evaluasi dan umpan balik. Teknologi informasi mempermudah proses evaluasi dan umpan balik bagi dari guru ke siswa maupun sebaliknya, memungkinkan pemantauan proses secara lebih efisien. 7. Pengembangan keterampilan teknologi. Pendidikan di era ini menekankan pengembangan keterampilan teknologi, mempersiapkan siswa untuk tuntutan dunia kerja yang semakin digital. Perkembangan ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan meskipun juga memunculkan tantangan terkait dengan akses dan pemanfaatan teknologi secara merata. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan memiliki sejumlah dampak terhadap keterlibatan siswa. Yang pertama, keterlibatan yang lebih aktif. Teknologi informasi memungkinkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui aplikasi, simulasi, dan platform daring. 2. Peningkatan minat dan motivasi. Materi ini pembelajaran yang disampaikan melalui teknologi informasi seringkali lebih menarik dan dapat meningkatkan minat serta motivasi siswa terhadap pembelajaran. 3. Pembelajaran berbasis game. Penggunaan game edukatif dan alat interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, merangsang keterlibatan siswa, dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Aksesibilitas materi pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui platform daring, memberikan fleksibilitas dan memfasilitasi keterlibatan di luar jam sekolah. 5. Kolaborasi antar siswa. Teknologi mendukung kolaborasi antar siswa, baik dalam proyek-proyek kelompok atau diskusi daring, memperkuat keterlibatan sosial dalam konteks pembelajaran. 6. Pemantauan proses pribadi. Siswa dapat memantau kemajuan belajar pribadi mereka melalui platform daring, memberikan kontrol lebih besar atas proses pembelajaran dan peningkatan keterlibatan diri. 7. Penggunaan media multimedia. Penggunaan elemen multimedia seperti video, gambar, dan audio dapat membantu visualisasi konsep-konsep pelajaran, membantu siswa memahami dengan lebih baik dan meningkatkan keterlibatan. 8. Keterlibatan orang tua. Penerapan teknologi informasi memungkinkan orang tua untuk terlibat lebih aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, dengan memberikan akses ke informasi progres akademis dan komunikasi yang lebih mudah dengan guru. Meskipun terdapat dampak positif, penting juga untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan, agar tidak menimbulkan dampak negatif atau ketidakseimbangan.
Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Dalam hal tenaga kependidikan, diperlukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Adapun peran teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomatis suatu tugas atau proses. Memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses. Melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi pembelajaran telah memberikan kontribusinya dalam meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari menjadi dasar pengembangan dalam metode, strategi teknik pembelajaran sampai pada evaluasi pembelajaran. Pada pendidikan, mendapatkan kemudahan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas pembelajarannya. Ada berbagai teknologi informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk 1. Komputer dan laptop. Siswa dan guru menggunakan komputer atau laptop untuk akses ke internet, pengolahan kata, presentasi, dan pembuatan proyek digital. 2. Internet. Akses internet memungkinkan pencarian informasi, kolaborasi online, dan pembelajaran jarak jauh. 3. Proyektor interaktif. Proyektor interaktif memungkinkan guru untuk berbagi presentasi, menjelaskan konsep, dan melibatkan siswa dalam kegiatan interaktif. 4. Papan interaktif. Papan interaktif menyediakan platform digital yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi dengan konten pembelajaran. 5. Aplikasi pembelajaran digital. Aplikasi edukatif menyediakan berbagai sumber daya pembelajaran, permainan pendidikan, dan latihan yang mendukung materi kurikulum. 6. Learning Management System atau LMS. LMS memungkinkan guru untuk mengelola materi pembelajaran, tugas, dan komunikasi dengan siswa secara terpusat. 7. Video conferencing. Platform conferencing seperti Zoom atau Google Meet digunakan untuk pembelajaran jarak jauh dengan kolaborasi online. 8. Simulasi dan virtual reality atau VR. Simulasi dan teknologi VR memberikan pengalaman praktis dan visual yang mendalam pada berbagai konsep pelajaran. 9. Sistem manajemen penilaian. Sistem digital membantu guru dan melakukan penilaian dan memberikan umpan balik kepada siswa secara efisien. 10. Podcast dan webinar. Podcast dan webinar dapat digunakan untuk mendengarkan kuliah, diskusi, atau materi pembelajaran tambahan. 11. Mobile learning atau M-learning. Pembelajaran melalui perangkat seluler memungkinkan akses cepat ke sumber daya pembelajaran dimanapun. 12. Pengenalan suara dan pencarian berbasis suara. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk mencari informasi atau mengakses materi pembelajaran menggunakan suara. 13. Chatbot Education. Chatbot dapat memberikan bantuan dalam pertanyaan siswa atau memberikan informasi tambahan tentang materi pembelajaran. Guru di era teknologi informasi menghadapi sejumlah tantangan, yaitu yang pertama, peningkatan keterampilan teknologi. Guru perlu mengembangkan keterampilan teknologi agar dapat memanfaatkannya secara efektif dalam pembelajaran. 2. Akses terbatas ke infrastruktur. Tidak semua sekolah atau wilayah memiliki akses terhadap infrastruktur teknologi yang memadai, menciptakan kesenjangan dalam peluang pendidikan. 3. Kurangnya pelatihan.
Guru mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka. 4. Keamanan dan privasi. Menjaga keamanan dan privasi data siswa saat menggunakan teknologi merupakan tantangan, mengingat risiko potensial terhadap kebocoran informasi. 5. Pembelajaran jarak jauh. Pendidikan online memerlukan adaptasi dengan strategi baru dalam menyampaikan materi dan berinteraksi dengan siswa. 6. Kurangnya akses siswa terhadap teknologi, kesenjangan digital, dan membuat beberapa siswa tidak memiliki akses yang setara terhadap teknologi mempersulit proses pembelajaran. 7. Perubahan cepat dalam teknologi. Guru harus tetap terkini dengan perkembangan teknologi yang cepat agar dapat mengajar dengan metode yang relevan. 8. Pemilihan konten digital yang tepat. Memilih dan mengevaluasi materi digital yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum merupakan tantangan tersendiri. 9. Pengolahan waktu. Integrasi teknologi dapat menambahkan beban kerja guru dalam hal perencanaan, pembuatan materi, dan penilaian. 10. Tantangan mental dan emosional. Tekanan untuk beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi harapan siswa dapat menciptakan beban mental dan emosional. Mengatasi tantangan ini memerlukan dukungan institutif pendidikan, pelatihan terus-menerus, dan pendekatan kolaboratif antara guru, siswa, dan pihak terkait lainnya. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan pun telah banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru guna menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah semakin banyaknya variasi media pembelajaran berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah, serta tujuan. Teknologi digital juga dapat bermanfaat terhadap perubahan perilaku manusia, termasuk pendidikan dan peserta didik di dalam mencari, mengumpulkan, mendokumentasikan, mengolah, dan mentransfer kembali bahan ajar sesuai dengan kebutuhan. Mencampur bahan ajar di dalam proses pembelajaran dengan teknologi digital dapat lebih menarik serta memberikan motivasi belajar, karena mencampur bahan ajar tidak monoton pada teks, tetapi dapat dicampur lebih kreatif dan menarik kan digabungkan dengan gambar, audio, video, animasi sehingga dapat memengaruhi perubahan perilaku belajar berkembang dengan lebih baik. Kemajuan media teknologi dan informasi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunanya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi ini tergolong sangat mudah atau terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para anak muda maupun orang tua, dan kalangan kaya maupun kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, tidak heran jika dampak positif dari perkembangan media informasi dan teknologi untuk anak usia 5 hingga 12 tahun dikatakan sebagai generasi multitasking. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan dapat meruntuhkan jarak antara tenaga pengajar dan pelajar. Teknologi informasi menawarkan cyber teaching atau pengajaran maya di mana proses pengajaran dilakukan melalui internet. Sekarang sudah banyak website yang bergerak di ranah cyber teaching. Dengan teknologi ini tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar. Dampak negatif teknologi informasi yang dapat ditimbulkan pada dunia pendidikan yaitu A. Banyaknya informasi yang menarik bagi siswa di internet membuat siswa terkadang tidak fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung.
B. Mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, karena semakin mudahnya mengakses data dapat menyebabkan munculnya penjiplakan atau plagiatisme untuk melakukan suatu kecurangan. C. Banyaknya informasi menarik atau game online membuat peserta didik menjadi malas belajar. Peserta didik lebih suka menjelajahi dunia mayanya dengan berbagai informasi menarik yang disajikan. D. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang ebuk, berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. E. Maraknya penyebaran pornografi di kalangan peserta didik yang akan merusak moral generasi muda zaman sekarang. Bagi jiwa yang masih muda dan suka penasaran melihat hal yang berbau pornografi, justru akan membuat peserta didik ingin mencoba karena penasaran. Inilah yang kemudian akan membuat siswa mengalami kerusakan moral. F. Peserta didik dapat melupakan untuk menjalankan kewajibannya seperti belajar dan beribadah. G. Teknologi informasi membuat pengaruh dari luar negeri masuk dengan sangat bebas dan sangat sulit dibendung. Inilah yang menyebabkan datangnya pengaruh pergaulan bebas di kalangan peserta didik karena mencontoh apa yang mereka lihat di luar melalui media informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan berkembang melalui 3 tahap, yaitu 1. Penggunaan audiovisual aid atau AVA merupakan alat bantu berbentuk audio memanfaatkan pendengaran dan visual memanfaatkan penglihatan di kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran yang dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir pada setiap peserta didik. 2. Penggunaan materi-materi berprogram merupakan hasil dari suatu materi pembelajaran yang diambil dari subjek matter kemudian dipecahkan menjadi unit kecil lalu diprogram berdasarkan perangkat yang akan digunakan. 3. Penggunaan komputer dalam pendidikan merupakan peningkatan atau perkembangan produktivitas dalam penggunaan teknologi berbasis software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidik. Tidak hanya menggunakan metode pembelajaran berceramah dan menggunakan media papan tulis. Perubahan akan tuntutan itulah yang menjadikan dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajarannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.